Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan hari ini di kelas Bahasa Indonesia kelas 11, Ibu akan membahas mengenai materi pada bab 3, yaitu tentang teks ceramah. Namun, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lalu, setelah kalian berdoa, barulah kalian silakan simak materi yang Ibu sampaikan. Dan selamat belajar. Pada materi teks ceramah yang akan Ibu sampaikan hari ini, ada beberapa pembahasan yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, definisi ceramah. Lalu, jenis dan ciri teks ceramah. Kemudian, membahas mengenai tujuan dan manfaat ceramah. Dan yang terakhir, unsur atau struktur teks ceramah. Selamat menyimak. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi dari ceramah. Kata istilah ceramah ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kalian sudah sangat sering mendengar istilah ceramah. Namun, apa sih ceramah itu? Ceramah adalah merupakan pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk bagi para pendengarnya. Ceramah juga dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan tidak ada persyaratan khusus untuk melakukan ceramah. Waktu untuk melaksanakan kegiatan ceramah pun tidak dibatasi, dan siapapun boleh melakukannya. Bahkan kalian juga bisa ya melakukan ceramah. Nah, lalu, ceramah juga dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Biasanya dilakukan pada kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, atau sarasehan. Nah, informasi apa saja sih yang dapat disampaikan pada saat kegiatan ceramah ini? Tentunya, informasi yang disampaikan dalam sebuah ceramah ini, baik yang dilakukan melalui rekaman, tulisan, maupun visual secara langsung, adalah merupakan informasi yang syarat makna. Maksudnya adalah informasi yang memiliki makna dalam dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi para pendengarnya. Istilah kata ceramah, tentunya kalian juga sudah sering mendengar istilah kata pidato dan juga khotbah. Namun menurut kalian, tiga istilah tersebut adalah merupakan hal yang sama atau berbeda ya? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaannya, silakan kalian perhatikan dulu definisi di bawah ini. Yang pertama, ada definisi dari pidato. Pidato adalah merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengar. Sedangkan untuk istilah khotbah adalah merupakan bentuk komunikasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara yang berkaitan dengan keagamaan atau kerohanian, dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara pembicara dengan sang pendengar. Lalu, untuk ceramah sendiri adalah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar dan terdapat interaksi tanya jawab antar sang pembicara dan sang pendengar. Nah, jadi di sini ada perbedaan dan juga ada persamaan di dalamnya ya. Namun, kalian pastinya bisa membayangkan ketika pidato ini adalah temanya biasanya umum. Dan ini hanya mengungkapkan gagasan dan pikiran si pembicara saja, tidak ada interaksi langsung di dalamnya. Hanya untuk mengungkapkan isi gagasan pikiran pembicara saja. Sedangkan untuk khotbah juga di dalamnya tidak ada interaksi secara langsung. Namun, dia lebih spesifik kepada tema pembahasannya yaitu berkaitan tentang keagamaan atau kerohanian. Sedangkan kalau ceramah lebih mengarah berfokus kepada nasihat-nasihat atau petunjuk untuk para pendengar. Itu ya. Nah, jadi sedikit perbedaan dari pidato dan khotbah juga ceramah dan juga ada beberapa persamaan di dalam ketiga istilah tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara pidato, khotbah, dan ceramah, silakan kalian perhatikan untuk slide berikut ini.
Perbedaan yang pertama untuk pidato adalah dari segi topik. Topik pidato pembicaraannya bersifat umum, sedangkan untuk topik khotbah pembicaraannya selalunya khusus tentang keagamaan tertentu. Sedangkan untuk ceramah, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Lalu, untuk perbedaan yang kedua dari segi interaksi. Untuk pidato, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Namun, di dalam pidato ini, sang pembicara dapat bertanya kepada pendengar, namun tidak dapat dijawab, hanya menggunakan kalimat interrogatif saja. Lalu, yang segi interaksi untuk khotbah. Untuk khotbah tidak terdapat interaksi sama sekali antara sang pembicara dengan sang pendengar. Lalu, untuk interaksi untuk kegiatan ceramah, di dalamnya terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dengan sang pendengar. Lalu untuk perbedaan yang ketiga, peruntukannya. Untuk pidato ditunjukkan untuk seluruh kalangan atau kalangan umum. Untuk khotbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Sedangkan untuk ceramah ditujukan untuk biasanya kalangan umum jika ceramahnya umum. Namun kalangan umat agama tentunya jika ceramahnya tentang keagamaan. Lalu untuk perbedaan yang keempat, pidato ini dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Sedangkan untuk khotbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Dan untuk ceramah biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di tempat khusus aula, atau di mana saja. Kemudian, apa saja persamaan antara istilah ceramah, pidato, dan khotbah? Di sini ada 6 aspek yang menjadi persamaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Aspek yang pertama dilihat dari sudut informatif atau instruktif, yaitu sama-sama untuk memberikan informasi kepada sang pendengar tentang suatu hal. Lalu dilihat dari segi persuasif, yaitu untuk mengajak sang pendengar agar mengikuti apa yang telah disampaikan oleh sang pembicara. Lalu yang ketiga dilihat dari segi argumentatif, yaitu untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal. Dan yang keempat dilihat dari segi deskriptif, yaitu untuk melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan. Dan yang kelima dari segi rekreatif, yaitu untuk menggembirakan atau menghibur pendengar. Dan yang terakhir dari segi atau sudut pandang naratif, yaitu untuk menceritakan suatu kepada sang pendengar. Nah, itu adalah persamaan dari istilah ceramah, pidato, dan khotbah. Jadi, kalian jangan salah lagi ya. Jangan keliru antara ceramah, pidato, dan khotbah. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis teks ceramah. Jenis teks ceramah ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah ceramah umum dan yang kedua adalah ceramah khusus. Ceramah umum adalah merupakan sebuah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Dalam ceramah umum ini, hal-hal yang disampaikan sangatlah cocok bagi semua kalangan, baik kalangan yang muda ataupun tua. Materi yang disampaikan pada saat untuk ceramah umum ini juga tidak ditentukan, tidak harus sesuai dengan acara. Sedangkan untuk ceramah khusus adalah merupakan sebuah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik dari segi materi maupun yang lainnya. Dalam ceramah khusus ini, ada batasan-batasan tertentu yang harus ditentukan. Seperti contohnya batasan tipe audiens atau tipe pendengar seperti apa yang diinginkan oleh si pembicara. Lalu, cakupan materinya, batasannya sampai mana dan apa cakupan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ceramah tersebut. Contoh ceramah khusus seperti peringatan Hari Besar Islam.
Contohnya, pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, lalu kegiatan Isra Mi'raj, dan kegiatan hari besar lainnya. Itu adalah jenis-jenis dari teks ceramah. Lalu, apa saja ciri-ciri ceramah itu? Ciri-ciri ceramah terdapat dua aspek. Dilihat dari aspek ciri informasi yang disampaikan pada kegiatan ceramah, lalu yang kedua aspek dari keberlangsungan atau pelaksanaan kegiatan ceramah tersebut. Melihat ciri ceramah dari segi informasi, yaitu pertama, informasi yang disampaikan dalam kegiatan ceramah haruslah jelas. Informasi yang disampaikan juga haruslah lengkap. Informasi yang disampaikan dalam kegiatan ceramah juga haruslah lugas. Lalu, informasi juga harus logis dan juga informasinya harus mudah dipahami oleh para pendengar. Lalu, untuk ciri ceramah dari kegiatan pelaksanaannya. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan ceramah biasanya akan ada seorang pembicara dan sekelompok pendengar yang sudah dipersiapkan. Yang kedua, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan atau uraian lisan. Yang ketiga, ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah. Dan yang keempat, ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Itu adalah bagian dari ciri-ciri ceramah. Lalu, bagaimana dengan manfaat ceramah? Apa saja manfaatnya? Manfaat ceramah bagi pembicara, salah satunya adalah melatih keterampilan berpikir si pembicara, melatih mental pembicara, dan juga meningkatkan keterampilan berbicara bagi si pembicara. Sedangkan untuk manfaat ceramah bagi pendengar, yaitu memberikan wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara, lalu memberi gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluar dalam tema atau materi yang disampaikan dalam kegiatan ceramah. Selanjutnya, tujuan ceramah. Ada 3 tujuan ceramah, yaitu membujuk, menghibur, memberi maklumat. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, membujuk. Melalui cara ini atau melalui kegiatan ceramah ini, penceramah ini biasanya merayu atau mencoba mempengaruhi pendengar untuk menghasilkan perubahan dari sikap, kepercayaan, dan tindakan si pendengar. Lalu menghibur. Menghibur ini maksudnya penceramah kerap kali ketika melakukan ceramah ini akan membawa audiens atau pendengar ke situasi kenyataan yang lucu dan menjauhkan dari perbincangan isu-isu atau kontroversi. Lalu yang ketiga memberikan maklumat. Maksudnya adalah penceramah ini memiliki tujuan untuk memberitahu atau menerangkan kepada pendengar tentang suatu konsep, perkara, proses, fenomena, ide, dan sebagainya. Pendengar akan memperoleh maklumat pengetahuan baru atau peningkatan taraf pengetahuan tentang perkara yang disampaikan oleh si pembicara. Itu adalah ketiga tujuan dari ceramah. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai unsur atau struktur dalam teks ceramah. Apa saja sih biasanya yang terdapat dalam sebuah teks ceramah? Unsurnya tuh atau strukturnya tuh apa saja sih? Ada 3 unsur atau struktur yang terdapat dalam teks ceramah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Teks ceramah hanya terdapat dari 3 unsur ini saja. Pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar ceramah yang berisikan salam pembuka dan gambaran awal tentang materi yang akan disampaikan dalam ceramahnya. Lalu, isi. Bagian isi ini biasanya akan memuat materi pokok yang disampaikan dalam ceramah.
materi ini harus dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang efektif. Lalu yang terakhir, penutup. Penutup ini adalah bagian yang meliputi rangkaian atau penegasan ulang terhadap materi yang disampaikan. Bisa juga berupa saran atau himbauan, serta diakhiri dengan salam penutup. Itu adalah unsur atau struktur teks ceramah. Mudah ya jika kalian untuk menganalisis dari teks ceramah, tentunya kalian tidak akan bingung karena pendahuluan, isi, dan penutup ini sangatlah mudah untuk dipahami. Sebagai contoh latihan untuk mencoba menganalisis struktur dari teks ceramah, silakan kalian membaca contoh teks ceramah berikut. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We're all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, make a better day, just you and me.
just you and me. Spend 24 hours, I need more hours with you. You spend the weekend getting even, ooh. We spend the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with girls like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. And I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you. I spent the last night on the last flight to you. Oh, took a whole day up trying to get way up. Ooh, we spent the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with girls like me to sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. And I want when I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you. Baik, setelah kalian membaca contoh teks ceramah pada slide sebelumnya, sekarang marilah kita coba untuk menganalisis struktur teks ceramah. Jangan lupa bahwa terdapat 3 struktur atau 3 unsur di dalam teks ceramah, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk analisis pendahuluan, dalam teks ceramah di atas tadi, pendahuluan terdapat pada paragraf berapa? Ya, pendahuluan terdapat pada paragraf 1 dan 2. Mengapa terdapat pada paragraf 1 dan 2? Karena di dalam paragraf 1 dan 2 ini berisikan mengenai salam yang disampaikan oleh si pembicara dan juga materi ulasan umum. Belum masuk ke dalam pokok, masih gambaran umum saja materi apa yang akan disampaikan. Itu masuk ke dalam pembukaan. Lalu untuk analisis isi, struktur isi terdapat pada paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa? Karena di dalam paragraf-paragraf tersebut terdapat isi pokok pembicaraan yang ingin disampaikan oleh si penceramah. Lalu untuk struktur penutup terdapat pada paragraf 10 dan 11. Mengapa? Karena di dalamnya ini sudah memulai simpulan dari si pembicara dan juga terdapat salam penutup di dalamnya. Nah, itu adalah untuk analisis struktur dari teks ceramah. Mudah bukan? Baik, apabila sudah paham semuanya, maka pertemuan hari ini akan Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.